sebuah kota kecil yang dikelilingi hutan lebat, berdiri sebuah rumah sakit tua bernama Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Bangunan itu dulunya megah dan ramai, tetapi kini sebagian besar lantainya kosong dengan lorong-lorong yang remang, dan hanya bagian depan yang masih beroperasi sebagai klinik kecil. Masyarakat sekitar percaya bahwa rumah sakit itu berhantu. Banyak cerita yang beredar tentang suara langkah kaki yang menyeret di lorong-lorong sepi pada malam hari. Beberapa pasien bahkan mengaku pernah melihat sosok wanita berpakaian suster berwajah pucat, matanya kosong, dan kakinya yang berlumuran darah menyeret tubuhnya perlahan di lantai. Namun di balik cerita mistis itu tersembunyi sebuah kisah tragis tentang seorang wanita yang dulu bekerja di rumah sakit itu yang bernama Laras. 20 tahun yang lalu, Laras adalah seorang suster muda yang bekerja di Rumah Sakit Harapan Sejahtera. Dia dikenal sebagai perawat yang baik hati, ramah dan sangat peduli terhadap pasiennya. Tidak seperti beberapa rekan kerjanya yang kasar atau sekedar bekerja demi gaji. Laras benar-benar mengabdikan hidupnya untuk merawat orang sakit. Namun kebaikan Laras ternyata membuat beberapa orang iri, terutama Dokter Surya, seorang dokter senior yang memiliki pengaruh besar di rumah sakit. Dia adalah pria yang kejam dan dikenal sering melakukan praktek ilegal, termasuk menjual obat-obatan terlarang dan menerima suap dari pasien kaya untuk mendapatkan perawatan istimewa. Suster Laras pernah memergoki Dokter Surya menyalahgunakan obat-obatan pasien, dan sejak saat itu Dokter Surya membenci Laras dan mengawasinya. Di suatu malam, Laras menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Tanpa sengaja, ia melihat Dokter Surya dan staf lainnya melakukan operasi ilegal di ruang bedah yang seharusnya sudah ditutup. Operasi itu dilakukan tanpa izin dan bertujuan untuk mengambil organ pasien miskin lalu menjualnya di pasar gelap. Laras terkejut dan segera berencana melaporkan kejahatan tersebut. Namun sebelum dia sempat berbicara kepada siapapun, kabar rencana Laras bocor. Dokter Surya tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Dia dan beberapa kaki tangannya merancang sebuah rencana keji untuk membungkam Laras selamanya. Pada malam itu, Laras dipanggil ke ruang bawah tanah rumah sakit dengan alasan ada pasien gawat darurat yang perlu ditangani. Namun begitu dia tiba di sana, ruangan itu kosong. Tiba-tiba seorang memukul kepalanya dari belakang. Ketika Laras sadar, dia sudah terikat di kursi tua ruang operasi. Di sekelilingnya berdiri Dokter Surya dan beberapa staf rumah sakit yang korup. Laras berusaha berteriak, tetapi mulutnya dibekap kain. Tanpa belas kasihan, mereka menyiksa Laras agar dia tidak bisa kabur dan memukuli hingga tubuhnya penuh luka lebam. Darah mengalir dari kedua kakinya yang kini sudah remuk. Namun sebelum mereka sempat menghabisi Laras, alarm darurat rumah sakit berbunyi. Seseorang datang ke ruang bawah tanah, membuat para pelaku panik.
mereka buru-buru meninggalkan Laras yang sekarat, mengira dia akan segera mati. Namun keajaiban atau kutukan terjadi. Laras dengan sisa tenaga yang ada berhasil melepas ikatannya. Dengan kedua kaki yang hancur, dia menyeret tubuhnya keluar dari ruangan itu. Dia merangkak dengan penuh penderitaan, meninggalkan jejak darah di lantai dingin rumah sakit. Tidak ada yang tahu bagaimana akhirnya Laras menghilang. Beberapa orang mengatakan dia mati di lorong rumah sakit sendirian dan penuh kebencian. Dan yang lain percaya bahwa dia sempat melarikan diri sebelum menghembuskan napas terakhir di tempat yang tidak diketahui. Namun sejak kejadian itu, kejadian aneh mulai terjadi di rumah sakit. Di suatu malam, Dokter Surya sedang sendirian di ruang operasi untuk menyusun dokumen pasien. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara detak jam dan gelegak air dalam mesin sterilisasi. Tiba-tiba lampu ruangan berkedip dan layar monitor medis di sekitarnya mati sendiri. Lalu menyala kembali menampilkan lorong rumah sakit yang gelap. Dokter Surya mengerutkan dahi untuk melihat lorong yang ditampilkan layar monitor. Kemudian di layar itu ia melihat sesuatu. Seseorang sedang merangkak di lantai. Sosok itu terlihat berpakaian suster. Rambutnya yang panjang namun berantakan. Wajahnya penuh luka dan matanya kosong, menatap langsung ke arahnya. Jantung Dokter Surya berdegup kencang. Tiba-tiba suara seretan itu terdengar di belakangnya. Dokter Surya menoleh, tetapi tidak ada apa-apa. Dia menghela nafas, mencoba menenangkan diri. Ini hanya halusinasi, pikirnya. Ketika ia kembali menatap layar monitor, orang yang menyeret kakinya sudah tidak ada. Kemudian terdengar suara lagi. Suara itu semakin dekat. Sebelum sempat beraksi untuk meninggalkan tempat itu, lampu di ruangan tiba-tiba mati total. Lalu dia merasakan sentuhan di kakinya. Jeritan mengerikan terdengar memenuhi rumah sakit, namun tidak ada yang mendengar. Keesokan harinya, staf rumah sakit menemukan Dokter Surya meninggal, duduk di kursinya, dengan kepala terjatuh ke belakang, mata melotot, ketakutan. Namun yang paling mengerikan adalah rambut Dokter Surya memutih, seolah sudah disedot darahnya. Dan kedua kakinya hancur, seakan dipukul berulang kali dengan benda keras. Kemudian Mira satu-satunya wanita yang terlibat dalam penyiksaan Laras. Meski dia tidak melukai Laras, tetapi dia menertawakan penderitaan Laras malam itu. Saat Mira bertugas menangani pasien malam itu, ia seperti mendengar suara bisikan, seperti ada yang memanggil namanya. Lalu ia memastikan untuk melihat keluar. Ketika ia keluar dari ruangan pasien, tiba-tiba ia berada di lorong rumah sakit. Mira kebingungan dan dihantui rasa takut. "Kenapa saya berada di sini?" bisiknya. Kemudian Mira bergegas meninggalkan lorong dengan muka cemas dan takut.
Lalu ia dikejutkan dengan suara langkah kaki yang aneh. Suara itu terdengar orang yang menyeret kakinya yang lumpuh. Dan suara yang memanggil namanya terdengar lagi. Mira. Dengan nafas tercekat, Mira perlahan menoleh. Namun tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba suara langkah kaki itu menghentak dengan keras, seakan orang berlari kencang ke arahnya. Dalam ketakutannya, Mira berlari menyusuri lorong itu. Namun semakin ia jauh berlari, semakin panjang lorong itu. Seakan dia tidak bisa keluar dari sana. Hingga akhirnya di ujung lorong, dia melihat sosok wanita merangkak ke arahnya. Wajahnya pucat dan mata hitam yang kosong. Suster ngesot menyeringai. Mira berteriak, berlari ke belakang, tetapi kakinya tersandung dan terjatuh. Dalam kegelapan itu, kedua tangan pucat mencekram lehernya. Keesokan harinya, tubuhnya ditemukan di lorong rumah sakit dengan leher patah seperti dipelintir paksa. Kemudian Arman mendengar desas-desus kematian Mira yang tragis. Ia memutuskan untuk berhenti bekerja dari rumah sakit itu. Arman adalah asisten bedah yang paling sadis. Ia orang yang mematahkan kaki Laras malam itu. Namun sebelum pergi, Arman memutuskan untuk mengambil sesuatu di ruang bawah tanah. Saat ia menuruni tangga ke ruang bawah tanah yang gelap, udara terasa semakin dingin. Dia menyusuri lorong panjang itu. Ketika ia melewati ruang operasi tua, pintunya terbuka, membuka sendiri dengan suara berderit pelan. Ruangan itu masih terlihat terakhir kali ia melihatnya. Kursi roda berdebu, ranjang operasi berkarat, dan bercak darah lama di lantai. Namun ada sesuatu hal yang berubah. Di atas meja operasi ada sesuatu yang bergerak. Perlahan Arman menyipitkan matanya. Dan kemudian sesuatu merangkak turun dari meja dengan suara mengerikan. Arman kaget dan mundur. Tubuhnya gemetar. Lalu sosok itu muncul sepenuhnya di cahaya lampu redup dan tersenyum. Arman, kakimu masih sehat ya? Ucapnya sambil menyeringai. Arman menjerit dan berlari sekuat tenaga. Namun sebelum mencapai tangga, ia terjatuh keras, seolah kakinya ditarik oleh sesuatu. Tangan Arman mencakar-cakar lantai, berusaha meraih pegangan. Tapi sudah terlambat. Sesuatu merayap naik ke tubuhnya. Lalu suara tulang yang dipatahkan dengan brutal menggema di seluruh ruangan bawah tanah. Pagi harinya tubuh Arman ditemukan dalam kondisi terbujur kaku, dengan kedua kaki remuk total, persis seperti apa yang ia lakukan kepada Laras dulu. Staf rumah sakit yang masih hidup mulai ketakutan. Mereka sering mendengar seretan kaki di lorong saat malam hari, disertai bisikan lirih yang memanggil nama mereka. Beberapa saksi mengaku melihat sosok perempuan berpakaian suster dengan wajah pucat dan mata yang dipenuhi kebencian merangkak mendekati mereka.
Sampai akhirnya banyak staf yang memilih berhenti bekerja dari rumah sakit itu, dan pasien pun banyak yang menghilang. Rumah sakit itu akhirnya ditutup secara permanen karena terlalu banyak kejadian aneh dan kematian misterius. Namun hingga hari ini, bangunan itu masih berdiri dan menjadi legenda menakutkan di kalangan penduduk sekitar.